Halo teman-teman, selamat datang di podcast Hubungan Internasional bersama aku Legika Amalia Meris. Nah, dan kali ini kita akan membahas mengenai isu yang cukup krusial ya. Kita akan membahas mengenai migrasi dan upaya integrasi kebijakan luar negeri Eropa untuk mengatasi permasalahan ini. Teman-teman, tentunya aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama narasumber keren kita nih pada hari ini. Hayo siapa ya? Barangkali boleh kita sapa dulu nih. Halo Kak, mungkin boleh disapa dulu nih Kak, teman-teman yang lagi denger nih. Halo, halo. Aku izin panggil Kak Kevin aja ya Kak. Oke teman-teman, jadi Kak Kevin ini merupakan lulusan dari Universitas Sriwijaya, Prodi Hukum dengan konsentrasi di International Law and Legal Studies, lalu di Tsinghua University by Ministry of Communication and Information Technology Indonesia, lalu di Wall Street College di London Ripper, Jakarta. Nah teman-teman, Kak Kevin ini sekarang sedang menjabat sebagai Vice President of Strategic Development and Marketing di Serangkai Media Group. Lalu pernah menjabat sebagai Campaign Leader di Serangkai Creative Agency, Social Media Manager di Wabi Sabi Cosmetic, founder di Pasti.co, lalu Strategic Development Specialist di Hedo Global Technology, Social Media Specialist di DHD Multimedia, Business Development Specialist di Steelhouse Awijaya, Marketing Communication Specialist di The Basilica Apartment, Digital Marketing Specialist di Telkomsel. Selain itu juga Kak Kevin ini pernah internship di Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Direktorat Jenderal of ASEAN Cooperation. Selain itu juga Kak Kevin ini sedang menjabat di beberapa organisasi ya. Sekarang sedang menjabat sebagai Co-Head Innovation and Entrepreneur Division di Alumni Society of ALSA Indonesia. Lalu sebagai Co-Chair dari Indonesian Youth Diplomacy dan juga sebagai Regional Director South Sumatra di Indonesia Next Leader. Waduh keren banget ya teman-teman portofolio dan pengalaman-pengalaman dari Kak Kevin ini. Aku jadi excited banget nih buat ngobrol langsung bareng Kak Kevin. Nah selain Kak Kevin, aku juga ditemenin sama teman-teman aku nih. Di sini ada M. Andi Galip, lalu Teresia Sabrina, Reza Dea, dan Faiz. Oke, kita langsung aja ya masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini. Seperti yang teman-teman tahu nih, migrasi itu merupakan fenomena global yang cukup kompleks ya. Dan Eropa ini merupakan negara yang terkena dampak akibat permasalahan ini. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga, Eropa ini telah mengalami lonjakan migran dan pengungsi yang melarikan diri dari konflik, persekusi, dan kemiskinan di negara asal mereka. Nah, krisis ini pula menghadirkan berbagai tantangan bagi negara-negara Eropa ini, termasuk bagaimana menangani arus migran, melindungi hak-hak mereka, dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Menarik banget kan topik pembahasan kita pada hari ini untuk kita kulik? Mungkin langsung aja nih kita berbincang seru dengan narasumber kita pada hari ini. Nah tentunya dengan melihat dan menyadari kompleksitas dan urgensitas dari masalah ini, Uni Eropa itu berusaha untuk mengintegrasikan kebijakan luar negeri mereka dalam menangani kasus migrasi. Nah, gimana sih Kak integrasi kebijakan luar negeri Eropa ini mempengaruhi respon terhadap krisis migrasi yang dihadapi oleh Uni Eropa itu sendiri? Ya, kalau berbicara mengenai migran dan kebijakannya memang nggak pernah habis ya. Maksudnya akan selalu ada dinamika yang terjadi gitu. One time misalkan kita lihat conventionnya juga yang dari United Nation ataupun yang dari Europe Union, ada beberapa keberpihakan ataupun dari segi kebijakan yang berpihak seperti itu. Tapi memang makin ke sini ternyata kalau one side kita bahas dari segi lonjakan, memang lonjakannya cukup banyak ya. Nah, lonjakan ini tentu mempengaruhi stabilitas dari kawasan.
Kalau stabilitas kawasan sudah terpengaruhi, tentu akan ada juga nanti side terakhirnya political internal juga dari negara masing-masing. Nah, itu yang menjadi concern kenapa dari segi imigran ini harus jadi apa ya, salah satu yang di handling kebijakannya, karena kalau tidak di handling ini akan menjurus juga di human right juga. So ini very complex. Kalau tidak berhati-hati akan dapat side sanctionnya dari berbagai sisi seperti itu, economic dan lain-lain seperti itu. Dari aku awal seperti itu. Oke, jadi pengaruhnya itu lewat stabilitas kawasan ya Kak, tentunya dengan kerjasama juga. Nah, mungkin selanjutnya ada temen aku juga nih yang lain Kak, mau tanya, dipersilakan kepada Teresia. Mungkin. Oke, baik. Terima kasih kepada Walika. Sebelumnya, halo Kak Kevin, saya Teresia Sabrina. Saya ingin bertanya nih, dari beberapa kasus dalam penanganan krisis migrasi itu, apa sih dampak utama dari integrasi kebijakan luar negeri Eropa? Dan apa pembelajaran yang dapat diambil untuk tantangan serupa di masa depan? Terima kasih. Pertanyaannya apa pengaruhnya ya? Maksudnya tuh lebih ke impactnya, betul ya seperti itu ya? Iya, Kak. Betul ya. Oke. Kalau dari segi kebijakan yang terjadi itu, impact pertamanya adalah stabilitas kawasan. Itu yang akan dimention pasti pertama kali. Europe Union itu salah satu juga kawasan yang cukup strength, dalam artian adalah dari segi ekonomik akan menjadi poros utama juga selain dari US dan lain-lain. Jadi kalau memang stabilitas kawasan terpengaruhi, tentu ini akan mempengaruhi hal-hal lainnya yang nanti akan bisa di breakdown. Yang kedua adalah nanti posisi kebijakan ini akan berpengaruh juga kepada bagaimana orang merespon terkait dengan imigran ini. Karena kebijakan yang ada sekarang ini akan menjadi milestone tentunya ke depannya, bagaimana mereka melihat pandangan dari segi imigran itu sendiri. So, dua hal itu yang mungkin aku mention, stabilitas kawasan, yang kemudian kedua adalah bagaimana mereka mengambil keputusan nanti ke depannya terkait dengan imigran ini. By the record, posisinya sudah oke, seperti apa, kalaupun nanti kebijakannya salah, stabilitas akan terpengaruhi. Kedua adalah bagaimana mereka nanti akan menjadikan record ini sebagai standar untuk kedepannya. For now mungkin tidak akan terlalu menjadi masalah yang terlalu signifikan, tapi kalau ini menjadi track record ataupun standar pola ukur untuk kedepannya, itu yang akan menjadi concern apakah masih relevan atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Kevin. Oke, baik. Jadi sebagai tolak ukur tersendiri ya Kak untuk terhadap kebijakan ke depannya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari teman aku. Boleh silakan? Mungkin pertanyaan saya untuk Kak Kevin, dari beberapa kasus kayak penanganan krisis migrasi itu, apa sih Kak menurut Kakak kayak dampak utama dari integrasi kebijakan luar negeri Eropa, dan mungkin apa ya yang mungkin kita bisa dapat pembelajarannya gitu Kak? Mungkin itu Kak pertanyaannya Kak. Iya, eh kalau ditanya dampak lagi sebenarnya adalah one word yang aku bisa kasih adalah hope. Jadi dengan mereka membuka juga posisinya kebijakan seperti itu, adanya hope negara-negara yang meminta untuk suaka itu untuk datang ke sana. Dengan adanya lonjakan seperti itu tentu akan mempengaruhi stabilitas mereka sendiri. Tapi di sisi lain ada juga Convention of Human Rights yang harus dipedulikan bahwa memang ada warga negara yang stateless, tidak punya kewarganegaraan, terutama orang-orang yang suaka tadi seperti itu. Nah, dampak ini akhirnya memicu orang untuk meminta suaka berlebihan seperti itu. Kedaulatan negara-negara yang sudah mereka bangun berpuluh-puluh tahun selama ini, dengan adanya hope yang aku bilang di awal tadi, membuka pintu opportunity mereka untuk jalan ke sana seperti itu kan ya. Nah, di sisi lain memang adanya konflik internal seperti negara-negara konflik Sudan dan lain-lain ya. Kalau memang mereka ingin mencari suaka, no excuse lah, posisinya memang diperbolehkan karena memang stabilitas negara mereka sendiri tidak memungkinkan untuk adanya negara di sana. Tapi negara-negara yang stabilitas internalnya aman tapi dipaksakan misalkan seperti politik kudeta dan lain-lain, dan ada pintu yang mereka bisa masuki, itu yang akan menjadi concern nanti ke depannya. Menurut aku pribadi memang dari kebijakan memang harus ada
batasan. Nah, memang mereka sudah punya batasan, tapi memang belum terlalu strength karena mereka selalu berlindung di Convention of Human Rights itu sendiri. Dari aku seperti itu. Oh, jadi apa namanya Kak? Mungkin untuk tantangan kedepannya masih kayak apa namanya ya hope gitu Kak ya, harapan gitu ya Kak ya. Oke Kak Kevin, terima kasih Kak jawabannya Kak. Yo. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak, ada dari Pak Is. Silakan kepada Pak Is. Halo Kak Kevin, izin bertanya nih. Kerjasama diplomatik merupakan salah satu elemen penting dalam integrasi kebijakan luar negeri. Nah, bagaimana kerjasama diplomatik antar negara-negara anggota Uni Eropa itu berkontribusi dalam menangani krisis migrasi ini, Kak? Mungkin itu pertanyaan, Kak. Ya, good question. Jadi memang salah satunya adalah untuk memfasilitasi itu secara kawasan tadi bisa satu, dan seperti yang kita lakukan lah terutama di ASEAN, pasti akan ada joint declaration, ada joint statement yang dilakukan, tidak untuk keseluruhan. Ada beberapa negara-negara yang biasanya inline ataupun bersinggungan dari segi kawasan mereka sendiri. Like I said, 3 negara, 5 negara seperti itu. Ini sebenarnya sudah cukup karena biasanya perbatasan itu akan menjadi kunci bagaimana orang-orang suaka tadi, imigran tadi untuk masuk. Nah, kalau secara general dari Europe Union tidak membuka itu secara spesifik, teman-teman yang di negara perbatasannya dekat itu bisa melakukan joint declaration dan joint statement untuk memperketat itu setidaknya. Ya, jadi kalau dibilang bagaimana kerja sama luar negeri bisa sekali untuk mendukung case ini sangat bisa karena tidak perlu langsung menurutku untuk European Union menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. 2-3 negara yang berbatasan, misalkan negara-negara yang dekat itu sudah cukup seperti itu karena joint border ataupun statement border itu sudah bisa dilakukan di sana posisinya, dan aku yakin sudah banyak sekali inisiasi yang dilakukan terutama negara-negara yang sering menjadi negara suaka ataupun penerima suaka itu sendiri, gitu kurang lebih. Terima kasih, Kak Kevin. Oke, jadi secara keseluruhan kerjasama diplomatik antara negara-negara anggota Eropa ini cukup penting ya Kak, karena memungkinkan kayak joint declaration, terus pembentukan kebijakan kerjasama. Waduh, menarik banget nih kan pembahasan kita pada hari ini, dan gak kerasa nih kita udah di ujung waktu dan udah ngobrol banyak tentang krisis migrasi dan upaya integrasi kebijakan luar negeri Eropa ini untuk mengatasinya. Nah, seru banget kan teman-teman obrolan kita pada hari ini, dan banyak banget nih ilmu yang bisa kita ambil dari obrolan kita pada hari ini. Nah, yang terakhir nih, mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, mungkin ada closing statement nih Kak, dari Kak Kevin. Boleh banget Kak, atau Kakak mau ngasih pesan dan kesan nih untuk pendengar maupun mahasiswa ataupun anak muda nih. Silakan Kak. Kalau secara general sebenarnya untuk anak muda, know your passion dulu ya pertama gitu. Kalian harus tahu dulu apa yang kalian sukai. Biasanya anak muda tuh sukanya kan yang apa ya, berbeda gitu sama orang-orang yang old school gitu. Kalau kalian sudah tahu apa yang kalian sukai, itu harus stay, jangan pindah-pindah, jangan FOMO gitu. Orang lagi suka apa ikut ke sini, orang lagi suka apa ikut ke sini gitu loh. Kadang kan memang dari prosesnya pencarian itu pasti kan teman-teman nanti ikut sana ikut sini. Like I said, itu harus ada timeline-nya. Sampai kapan mau ngikutin orang? You must have own standing, mau di mana seperti itu. Dan balik lagi di dunia digital seperti sekarang, terutama aku juga di dunia digital kerjanya, banyak sekali referensi yang bisa dibagi. Nah, terkait dengan ini juga aku mau kasih pesan, di dunia digital karena sudah banyak sekali informasinya, opportunity dan aksesnya, teman-teman harus pintar-pintar cari informasi yang benefit ataupun bonafit buat kalian-kalian. Mungkin dari aku itu ya. Oke, jadi yang penting know yourself dulu ya Kak. Nah, teman-teman, berakhir sudah ya podcast kita pada hari ini. Saya juga mau berterima kasih nih kepada Kak Kevin sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Kak Kevin. Terima kasih banyak Kak. Dan saya lagi Kak Malia Mary selaku pemandu diskusi kita pada hari ini undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa teman-teman. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa